Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bu Guru yang soleh dan soleha, khususnya kelas 4A, B, dan C. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat, tetap semangat belajarnya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah sholat duha dan murojaahnya? Alhamdulillah, anak yang soleh dan soleha, luar biasa, hebat. Hari ini kita akan belajar tematik 4C, subtema 1, PB3. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala kita, berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini: 1. Siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam tumbuhan. 2. Siswa dapat mempelajari bentang alam Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan alam ini dengan baik agar tidak punah. Hak terhadap tumbuhan: 1. Menikmati udara segar. 2. Memanfaatkan hasil tumbuhan. 3. Memperoleh air bersih dan sehat yang telah disediakan oleh alam. 4. Memperoleh apa yang kita butuhkan. 5. Bebas terhadap pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah kewajiban terhadap tumbuhan. Apa ya? 1. Melindungi tumbuhan dari kepunahan. Yang kedua, menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tidak rusak. Yang ketiga, menyirami tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. 4. Memberikan pupuk supaya tumbuh dengan baik. Yang kelima, melakukan reboisasi. Tiap wilayah memiliki ketampakan alam atau keadaan alam yang berbeda-beda. Ketampakan alam disebut bentang alam. Ketampakan alam adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Ketampakan alam ada yang berupa daratan, ada yang berupa perairan. Wilayah daratan: 1. Dataran rendah. 2. Dataran tinggi. 3. Gunung dan pegunungan. 4. Lembah dan ngarai. 5. Tanjung dan semenanjung. Wilayah perairan: 1. Sungai. 2. Danau. 3. Rawa. 4. Laut. 5. Selat. 6. Teluk. Wilayah daratan. Daratan adalah wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air, yang termasuk wilayah daratan. 1. Dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk pertanian, perkebunan,
peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Pantai merupakan bagian dari daerah dataran rendah. Masyarakat daerah pantai biasanya hidup sebagai nelayan atau membudidayakan ikan di tambak. Bagi masyarakat pantai, laut merupakan sumber penghidupannya. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang. Gunung dan pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Contohnya Gunung Bromo di Jawa Timur. Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya. Sedangkan ngarai adalah lembah yang dalam dan luas serta banyak digunakan untuk pertanian dan pemukiman. Contoh lembah Baliem di Papua dan ngarai Sianok di Sumatera Barat. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut berukuran lebih kecil. Sedangkan semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut berukuran besar. Tanjung di Indonesia umumnya dibangun pelabuhan. Contoh tanjung adalah Tanjung Priuk, daerah Jakarta. Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air. Sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di daratan. Sungai dimanfaatkan 1. Untuk pengairan, 2. Sebagai transportasi, 3. Pemeliharaan ikan, 4. MCK, mandi, cuci, kakus. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau dibedakan menjadi 2. 1. Danau alam, 2. Danau buatan. Apa sih Bu artinya danau alam? Danau alam adalah danau yang terbentuk karena peristiwa alam. Contohnya, letusan gunung berapi, pengikisan tanah, dan pergeseran permukaan bumi. Rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi air. Rawa dimanfaatkan 1. Untuk melindungi ekosistem yang tinggal di daerah pesisir. Kedua, sebagai cadangan air. Ketiga, untuk mencegah terjadinya banjir. Keempat, sebagai sumber mata pencaharian atau sebagai sarana rekreasi.
Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Samudra adalah laut yang sangat luas. Laut digunakan untuk jalur lalu lintas kapal dan sebagai sumber makanan. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang berdekatan. Manfaat selat: 1. Sebagai jalur transportasi. 2. Sebagai lokasi perikanan. 3. Sebagai pusat perekonomian. 4. Sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga pasang. Contoh selat adalah Selat Madura di Jawa Timur yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Di selat itu dibangun jembatan Suramadu, jembatan terpanjang di Indonesia. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Manfaat dari teluk: 1. Pelabuhan bagi nelayan. 2. Objek wisata. 3. Pemancingan ikan. 4. Membudidayakan ikan laut. Tugas hari ini, kalian mengisi soal di Google Form halaman 29. Nanti link Google Form-nya akan dikirim oleh wali kelas masing-masing. Kelas 4A Bu Dita, kelas 4B Bu Soleha, kelas 4C Bu Lia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita lanjutkan di hari berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan untuk kelas 4A, B, dan C.